tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Amin. Tema kita hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari kisah tadi kita bisa belajar, mustahil bagi Maria, mustahil bagi Elisabet, tidak mustahil bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dulu Elisabet. Elisabet ini menginginkan anak, menanti puluhan tahun sampai masa tua, Bapak Ibu Saudara. Doa, saya katakan, terkesan sia-sia. Tuhan tampak diam 1000 bahasa. Beriring waktu, saya katakan, hilanglah keinginan punya anak itu. Namun pada saat itu, anak itu justru datang. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, ada indikasi Elisabet dan Zakaria tidak ada lagi keinginan punya anak. Karena apa? Faktor usia, Saudara. Kita bisa lihat ketika malaikat Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Zakaria di Bait Allah, Zakaria ini tidak percaya. Oleh sebab itu malaikat Tuhan berkata, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Jadi Bapak Ibu Saudara, Zakaria dan Elisabet menilai mereka sudah tua. Jadi tidak mungkin lagi punya anak. Dan saya yakin mereka sudah lagi tidak berharap punya anak. Sudah tua. Tapi justru ketika mereka tidak punya keinginan, anak itu datang. Saudara, hal yang sama saya katakan itu terjadi pada Maria.
Maria itu tentu tidak ada keinginan punya anak. Karena apa? Ya memang belum bersuami. Maria dan Yusuf sudah bertunangan, tetapi belum statusnya sebagai hidup bersama. Jadi tentunya tidak ada keinginan di dalam hati Maria untuk punya anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat ada persamaan Elizabeth dan Maria, sama-sama tidak ada keinginan punya anak. Tapi perhatikan saudara, siapa yang punya keinginan? Yang punya keinginan itu adalah Tuhan. Tuhan mau Maria punya anak. Tuhan mau Elizabeth punya anak. Jadi saudara perhatikan di sini. Tuhan yang punya keinginan. Saudara, hal yang sama itu terjadi dengan Sarah dan Abraham. Sarah ini mengharapkan anak selama berpuluh-puluh tahun. Sampai masa tuanya pun berharap punya anak. Dan saya yakin saudara, Sarah itu sudah hilang keinginannya. Bahkan Abraham juga pasti sudah hilang. Karena apa? Sudah ada Ismail. Mungkin Ismail inilah yang dimaksud sebagai keturunan bangsa yang akan menjadi besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya katakan Abraham dan Sarah mengalami hal sama. Tidak ada lagi keinginan terkait dengan anak. Kita bisa tahu ketika Sarah di dalam kemahnya tersembunyi ketika dia mendengar malaikat Tuhan berfirman kepada Abraham, tahun depan Sarah itu akan punya anak. Saudara, Sarah itu ketawa. Ya ampun gitu kata dia. Aku ini sudah tua. Masa aku ini birahi kepada suamiku? Aku ini sudah tua, masa punya anak? Dia ketawa saudara. Sarah ini. Saudara perhatikan di sini ya. Dari kisah-kisah ini kita bisa belajar. Keinginan Tuhan itu adalah kunci. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu berarti jika Tuhan punya keinginan, ya, Tuhan punya kehendak, itu pasti jadi, pasti terlaksana, pasti terbukti, pasti menjadi nyata. Kalau Tuhan punya keinginan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga disadari oleh Ayub. Sehingga ketika Ayub menjelang dipulihkan dari sakit penyakitnya, dia berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian juga Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekali Tuhan berfirman, Bapak Ibu Saudara, maka semuanya jadi. Sekali Tuhan punya keinginan, Tuhan punya proposal untuk hidup kita, itu pasti jadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga yang terjadi dengan Yusuf. Saya katakan saudara, Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir, itu bukan karena Yusuf punya keinginan, tapi karena Tuhan yang punya keinginan. Ya, Yusuf menjadi penguasa di Mesir itu adalah keinginan Tuhan
yang diletakkan di dalam hati dari Yusuf. Sehingga dari sejak remaja seringkali Yusuf ini bermimpi. Mimpi seolah-olah menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin dari saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dari bapak dan ibunya. Sampai bapaknya berkata, kamu tuh ngomong apa? Mimpimu kok seperti itu? Saudara, bukan Yusuf yang berambisi jadi pemimpin. Tapi Tuhan meletakkan proposal keinginannya itu kepada Yusuf, diletakkan di dalam hatinya. Saudara, sama halnya dengan Abraham. Keinginan menjadi bapa segala bangsa itu adalah keinginan yang Tuhan letakkan di dalam diri Abraham. Bukan ambisi pribadi dari Abraham itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah keinginan Tuhan yang diletakkan pada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar. Seringkali kita manusia itu salah paham tentang konsep bagi Allah tidak ada yang mustahil. Misalnya, manusia memahami bahwa segala keinginan mereka adalah mungkin terjadi dalam Tuhan. Saudara, ini adalah pemahaman yang tidak benar. Salah, saudara. Yang benar adalah segala keinginan Allah yang diletakkan pada manusia adalah pasti terjadi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi seringkali saudara, kalau dulu saya menaikkan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang di pikiran saya itu apa? Keinginan saya, ambisi saya, proposal saya. Kalau bersama Tuhan, itu pasti semua jadi. Pasti betul-betul terjadi. Salah, saudara. Bukan demikian. Yang betul adalah, saudara, ketika kita berkata bagi Tuhan tak ada yang mustahil, itu artinya bagi keinginan Tuhan, rencana Tuhan, proposal Tuhan pasti jadi. Walaupun manusia berusaha untuk menghalangi, walaupun setan berusaha untuk menggagalkannya, kalau sudah Tuhan itu berfirman, firman-Nya itu pasti jadi. Nah, itu saudara. Jadi saudara, ketika kita menaikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang, jangan ingat problemmu, permohonanmu, bukan saudara. Tapi sadari Tuhan sekali engkau berfirman, itu pasti jadi. Sekali engkau punya proposal, engkau punya rencana, itu pasti jadi. Jadi saudara, bukan kita yang mengajukan proposal keinginan kepada Tuhan. Namun Tuhan itu meletakkan proposal keinginannya itu kepada kita. Ya saudara, Tuhan itu meletakkan keinginannya kepada Elisabeth. Elisabeth sudah tidak punya lagi keinginan punya anak, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah mau, aku mau Elisabeth punya anak. Jadi saudara, walaupun sudah tua. Aku mau Maria ini walaupun tidak bersuami. Bayi Yesus lahir dari rahim. Jadi saudara. Aku mau Yusuf ini jadi penguasa di Mesir. Ya. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada Yusuf, itu pasti jadi saudara. Dan Yusuf betul-betul jadi penguasa di Mesir. Kalau Tuhan mau Abraham ini menjadi bapa segala bangsa, sampai masa tuanya tidak punya anak, gimana ini?
Mana mungkin katanya janjinya itu melalui Sarah. Sampai tuanya mereka tidak punya anak. Kalau Tuhan sudah berfirman dan punya keinginan Sarah itu punya anak, pasti jadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berkata Tuhan bagimu tidak ada mustahil. Saudara, pikiran hati kita itu harus berkata Tuhan keinginanmu itu pasti jadi. Makanya saudara, kalau kita doa, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Selalu dimulai dari mana saudara? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Baru setelah itu masuk permohonan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Proposal Tuhan itu, keinginan Tuhan itu yang pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita ya lahir di dunia ini, Tuhan itu sudah kasih proposal masing-masing kita. Tuhan itu sudah kasih keinginan di dalam hati kita. Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita itu sudah ada keinginan yang Tuhan itu letakkan, taruh di dalam hati kita. Di mana Tuhan ingin kita hidup di dalam proposal keinginan yang Tuhan letakkan itu tadi. Nah, sekarang saudara, yang menjadi pertanyaan, ya, proposal keinginan Tuhan apa yang diletakkan di dalam hati kita masing-masing? Itulah yang harus kita tahu, itulah yang harus kita hidupi, kita gumuli, kita jalani di dalam hidup kita. Memang saudara tidaklah mudah kita menemukan proposal yang Tuhan letakkan di dalam hati kita, itu tidaklah mudah. Namun saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengikuti proposal keinginan yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita. Yusuf, ketika Tuhan meletakkan proposal itu di dalam hatinya, Yusuf itu tidak tahu, saudara. Dia hanya berusaha untuk setia ketika menjadi budak, ketika di dalam penjara, dia tetap setia, sampai pada akhirnya dia berkata, oh, itu semua pekerjaan Tuhan. Demikian juga dengan Abraham, saudara. Saya katakan Abraham juga tidak tahu, saudara. Dikatakan aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Kamu lihat bintang-bintang di langit. Dia juga tidak tahu bagaimana apakah keturunan ini. Dia sempat putus asa ya. Ketika dia belum punya anak. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini sudah tua. Dan sampai sekarang belum ada anak. Yang nanti Eliezer hambaku yang akan mewarisi semua yang kumiliki. Kemudian Tuhan berkata kepada dia, kamu keluar lihat bintang-bintang. Bukan Eliezer, keturunanmu nanti. Mungkin kemudian Abraham coba menebak-nebak, oh keturunanku itu mungkin dari Ismail. Ya, berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan Abraham sendiri. Karena Abraham tidak punya anak, istrinya datang kepada Abraham. Ya kita ini gak punya anak, gak ada pewaris, ya udah kamu ambil hambaku itu. Hagar itu untuk menjadi, kamu hampiri dia supaya kamu bisa punya anak. Mereka tidak mengikuti keinginan Tuhan, proposal yang Tuhan inginkan. Mereka jatuh dalam hal demikian. Saudara, Yusuf mencari, Abraham mencari, semua kita juga mencari. Dan seringkali saudara kita itu mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mengikuti proposal kita sendiri. Itulah yang disebut dengan hamartia. Kita itu meleset, melenceng dari proposal yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Kita itu melenceng, meleset. Itulah yang disebut dengan hamartia.
Kita berusaha hidup menurut keinginan kita sendiri. Kita tidak peduli sama sekali dengan keinginan atau proposal Tuhan. Di dalam Mazmur 81 ayat 12-13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarkanlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Jadi saudara, hamartia itu melenceng, meleset dari sasaran, dari keinginan, dari proposal yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kita itu. Nah, penting saudara kita untuk terus hidup, mencari kehendak Tuhan, hidup di dalam keinginan proposal yang Tuhan inginkan. Di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita temukan proposal itu dan kita hidup, kita jalani, kita gumuli apa yang Tuhan sudah letakkan, taruh di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu berarti tidak ada yang mustahil bagi keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa menyelaraskan keinginan kita ini agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga segala yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka segala permintaan kita itu pasti terjadi. Ya. Walau mustahil. Karena apa? Karena waktu kita doa, waktu kita memohon, kan Tuhan Yesus sudah memulai dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Baru kita memohon, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya saudara. Jadi kehendak Tuhan itu datang dulu, kemudian keinginan kita itu selaras dengan keinginan Tuhan. Kemudian saudara kita memohon kepada Tuhan, permohonan kita ini sesuai dengan keinginan Tuhan, makanya doa kita pasti dijawab. Karena permohonan kita ini sama dengan keinginan yang Tuhan letakkan di dalam diri kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ini konteksnya apa? Kita meminta sesuai kehendak Tuhan. Kalau sudah gitu, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Itulah yang seringkali didoakan oleh Tuhan Yesus. Diajarkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus. Seringkali saya perhatikan Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, aku bersyukur bahwa Engkau selalu mendengar doaku. Ya. Saudara, Tuhan Yesus mengucapkan itu karena apa? Keinginan Bapa itulah yang menjadi keinginan Yesus. Bagaimana kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan? Membangun relasi intim dengan Tuhan melalui kehidupan doa dan merenungkan firman setiap waktu. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan sama sekali tidak peduli dengan keinginan hati kita? Ya saudara, tadi yang tidak mungkin itu kan keinginan Tuhan. Sekarang kita ini kan punya keinginan juga, betul tidak saudara? Apa Tuhan itu tidak peduli dengan keinginan kita? Saudara, Tuhan itu peduli.
dengan keinginan hati kita. Ya. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan memuaskan hatimu. Matius 6 ayat 32-33. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan itu tahu kamu butuh semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari nats ini kita bisa belajar, Tuhan itu peduli, saudara, dengan keinginan kita. Memang seringkali keinginan kita itu bisa berbeda dengan keinginan Tuhan. Dan bukan seringkali, banyak kali. Dan Tuhan itu peduli sebetulnya. Namun Tuhan mau kita melakukan keinginan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian Tuhanlah yang akan memuaskan keinginan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Terkadang, saudara, terkesan Tuhan itu sama sekali tidak peduli dengan keinginan kita. Kita sudah berdoa lama, bertahun-tahun, mungkin seperti Elizabeth. Terkadang Tuhan itu sama sekali tidak peduli. Tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab, karena Tuhan itu sedang memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Ibrani 11 ayat 39-40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, saya ingin tekankan di sini. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan karena ada pelanggaran yang dia lakukan. Tapi sesuatu yang lebih baik Tuhan sediakan bagi Musa. Tanah Kanaan surgawi. Lebih baik. Tuhan Yesus memberikan teladan ketika dia memohon kepada Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus punya keinginan kalau bisa tidak berhadapan dengan salib. Tapi Allah Bapa di surga tetap berkata, salib itu harus dipikul. Sesungguhnya Allah Bapa sedang menyediakan yang lebih baik. Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 2 poin yang kita bisa pelajari dari berita firman pada hari ini. Yang pertama adalah ketika kita berkata, Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Saudara, itu bagi keinginan Tuhan. Itu tidak ada yang mustahil. Ya.
Bagi keinginan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa dan kita berkata, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, apa yang kau inginkan atas hidupku, kalau engkau mau aku lewat ke sini, itu pasti berhasil Tuhan. Kalau engkau Tuhan mau aku jalan ke sana, itu pasti berhasil Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berkata bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi keinginan Tuhan bagi kita, itu tidak ada yang mustahil, pasti jadi. Saudara, waktu saya sakit saya tidak menyangka ada penyakit seperti itu. Begitu sangat mengerikan sekali saudara, ya. Turun sampai 20 kilo. Sekarang saya naik sudah 10 kilo. Itu anugerah Tuhan, ya, saudara. Tapi saya puji Tuhan, ya. Waktu saya sakit itu waktu COVID. Jadi tidak ada kegiatan, ya. Kalau seandainya ada kegiatan, saya itu tidak mampu. Bayangkan saudara. Saya ngangkat kursi aja, ya. Seperti saya lari 5 kilometer. Bayangkan, mengerikan sekali. Beberapa waktu lalu baru anak saya berkata, kemarin enggak ngomong, baru beberapa waktu yang lalu saudara, anak saya, Papa waktu sakit, itu tuh diem dari pagi sampai malam tuh diem terus. Nanti makan, langsung baring lagi. Ya, terus bangun-bangun, makan, baring lagi. Diem, tak ngomong apa-apa. Mengerikan sekali, saudara. Mengerikan. Ketika saya menghadapi itu, saya itu berpikir, Tuhan, kalau ini memang mau, pasti jadi. Dan ketika saya melewati masa-masa yang sakit, yang berat seperti itu, saudara, saya itu sudah putus asa. Ya, putus asa. Saya ingat beberapa orang datang ke rumah. Ya. Sempat juga Pak Osi dan istrinya sempat datang ya bulan Agustus kalau nggak salah akhir. Saya sudah ngomong sama Pak Osi, Pak, saya ini sudah putus asa. Saya sudah nggak sanggup. Nggak sanggup apa? Ngomong aja itu nggak sanggup, saudara. Saya itu sudah hampir, udah Pak, saya lepas pelayanan tiap minggu, ya. Saya mau serahkan ke Pak Osi, udah. Itu sudah hampir itu udah. Saudara perhatikan saja, ada rekaman di YouTube ya. Saya sudah khotbah itu sudah duduk. Saudara, saya duduk itu tuh kayak mengumpulkan tenaga ekstra, ya. Luar biasa supaya saya itu kuat. Namun saudara, saya belajarnya itu, kalau Tuhan itu mau, saya tetap memberitakan firman. Tetap jadi saudara. Akhirnya saya tetap, Tuhan berfirman kepada saya, itulah yang saya bagikan. Walaupun fisik saya sudah tidak mendukung lagi saudara. Udah habis-habisan. Saya sudah putus asa, tapi saya dalam hati saya itu berkata, kalau Tuhan sudah mau saya sembuh, pasti saya sembuh. Wow, saudara, butuh proses yang panjang. Akhirnya sembuh juga. Betul-betul sembuh, saudara. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah mau, saudara, itu pasti jadi. Saudara ingat, kalau Tuhan sudah mau, apa yang ada di dalam hidupmu itu pasti jadi. Pelajaran yang kedua, firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan berkata tidak terhadap keinginanmu, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus tetap menghadapi salib. Ingat, ada yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil.
Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua yang Kau rencanakan di dalam hidup kami pasti terjadi. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga peduli dengan keinginan hati kami dan Engkau akan memuaskan hati kami tiba waktunya nanti. Dan ketika Engkau berkata tidak, kami juga berterima kasih karena Engkau sedang menyediakan yang lebih baik dari yang kami minta. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.